Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Yuni Kilawati, SPI MSI, serta teman-teman kelas M03A Vertebrata Air. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai arthropoda, yaitu insekta air. Selanjutnya, anggota dari kelompok 2 yaitu Afia Damayanti, Afifa Nurfitri, Salsabila Nihaya Putri, Wafa Konita Lillah, Nur Afifa Deamanda, dan Nuril Aprilia Putri. Sebelum masuk ke insekta air, kita akan mengetahui terlebih dahulu apa itu arthropoda. Arthropoda berasal dari bahasa Latin yaitu atra, yang artinya ruas, buku, ataupun segmen, dan podos yaitu kaki. Arthropoda merupakan hewan invertebrata atau merupakan jenis hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Arthropoda terdiri dari eksoskeleton, tubuh yang tersegmentasi, dan terdapat sendi sebagai bagian yang turut melengkapi komponen tubuh arthropoda. Arthropoda merupakan hewan yang memiliki kaki beruas, berbuku, ataupun bersegmen. Segmen tersebut juga terdapat di tubuhnya. Tubuh arthropoda simetris bilateral dan tergolong tripoblastik selomata. Selanjutnya mengenai ciri-ciri dari arthropoda. Ciri-cirinya adalah tubuh bersegmen, kaki bersendi, hewan berdarah dingin, mempunyai 3 bagian tubuh utama yaitu tubuh bersegmen, rangka luar yang keras, dan ekor. Tubuh terdiri dari caput, toraks, dan abdomen yang bersegmen-segmen. Tubuh terbungkus kutikula yang terbuat dari zat protein dan zat kitin. Bentuk tubuh yaitu simetris bilateral. Pada arthropoda dapat berproduksi secara seksual ataupun aseksual. Alat pencernaan dari arthropoda adalah sempurna, yaitu mulai dari mulut, kerongkongan, usus, dan anus. Pada arthropoda memiliki alat pernapasan berupa trakea, insang, dan paru-paru. Filum Arthropoda terdiri dari 5 kelas, diantaranya yaitu Trilobitomorpha, Chelicerata, Myriapoda, Crustacea, dan Hexapoda atau insekta. Selanjutnya yaitu insekta air. Insekta berasal dari kata insekti yang berarti serangga. Insekta termasuk filum Arthropoda. Anggota insekta sangat beragam dan mempunyai ciri khusus yaitu kakinya berjumlah 6 buah. Oleh sebab itu, insekta disebut juga hexapoda yang berarti hexa adalah 6 dan podos adalah kaki. Insekta dapat hidup di berbagai habitat, yaitu di air tawar, laut, dan darat atau terestrial. Beberapa ciri-ciri dari insekta yaitu memiliki kaki dan tubuh yang beruas-ruas. Tubuh dapat dibedakan dengan jelas antara kaput atau kepala, toraks atau dada, dan abdomen atau perut. Alat pencernaan terdiri dari mulut, kerongkongan, tembolok, lambung, usus, rektum, dan anus. Memiliki sistem peredaran darah terbuka. Alat kelamin terpisah antara jantan dan betina. Pembuahan internal. Tempat hidup di air tawar dan darat. Umumnya mengalami metamorfosis dari telur sampai dewasa. Selanjutnya yaitu morfologi insekta air. Selanjutnya adalah morfologi insekta air. Pada umumnya, tubuh insekta terdiri atas 3 bagian utama, yaitu kepala atau caput, dada atau toraks, dan perut atau abdomen. Pada bagian kepala atau caput ini terdiri dari 6 segmen. 3 segmen berbentuk toraks dan 3 segmen lainnya membentuk abdomen. Setiap ruas pada tubuh insekta membentuk 3 bagian yang dapat dibedakan menjadi tergum. Tergum ini adalah bagian yang terletak di bagian punggung atau dorsal. Yang kedua adalah sternum. Bagian ini terletak pada bagian bawah tubuh atau ventral. Dan yang ketiga adalah pleuron. Pleuron ini bagian yang menghubungkan kedua bagian sisi kiri dan kanan tubuh. Ini merupakan morfologi dari kumbang air. Dan ini merupakan anatomi dari kumbang air.
Selanjutnya adalah sistem pernafasan pada serangga. Sistem pernafasan pada serangga. Udara memasuki sistem pernafasan melalui serangkaian bukaan luar yang disebut dengan spirakel. Nah, spirakel ini yang bertindak sebagai katup berotot pada beberapa serangga, mengarah ke sistem pernafasan internal yang terdiri dari rangkaian tabung berjaring padat yang disebut dengan trakea. Karbon dioksida, sisa metabolisme keluar dari tubuh melalui spirakel. Yang pertama adalah serangga dengan insang. Insang trakea merupakan ekstensi berlapis dari tubuh yang memungkinkan mereka untuk mengambil lebih banyak oksigen dari air. Insang ini paling sering berada di perut. Selanjutnya, hemoglobin dapat menjebak oksigen. Hemoglobin dapat memfasilitasi penangkapan molekul oksigen dari air. Ketika serangga air ini berhenti bergerak, maka hemoglobin melepaskan oksigen sehingga memungkinkan serangga air ini untuk bernapas. Yang selanjutnya ada sistem snorkel. Beberapa serangga telah memodifikasi spirakel yang dapat menembus bagian tanaman air yang terendam dan mengambil oksigen dari saluran udara di dalam akar atau batangnya. Selam scuba, kumbang air tertentu dan serangga sejati dapat menyelam dengan membawa gelembung udara sementara. Kumbang riffle mempertahankan lapisan udara permanen di sekitar tubuh mereka. Terdapat jaringan rambut yang melindungi tubuh seperti jaring yang menolak air yang selanjutnya dapat memberi mereka pasokan udara konstan untuk menarik oksigen. Struktur ruang udara ini yang disebut dengan plastron. Selanjutnya ada sistem pencernaan pada insekta air. Pada serangga air ini, mereka memakan hampir semua zat organik yang terdapat di alam. Saluran pencernaan merupakan suatu bulu yang berkelok dan memanjang dari mulut sampai ke anus. Saluran pencernaan pada insekta dapat dibedakan dalam 3 bagian, yaitu ada usus depan atau stomodeum, usus tengah atau mesenteron, dan usus belakang atau proctodeum. Usus depan biasanya terdiri dari beberapa organ yang menyusunnya, yaitu ada faring yang terletak di belakang mulut, esofagus yang merupakan saluran kecil memanjang ke bagian belakang faring, crop merupakan pembesaran bagian belakang dari usus depan, dan proventriculus. Serta pada ujung posteriornya terdapat kelep stomodeum yang berperan untuk mengatur jalannya makanan antara saluran usus depan dan usus tengah. Selanjutnya, usus tengah merupakan tempat utama terjadinya proses pencernaan dan penyerapan dalam saluran pencernaan. Pada beberapa jenis biasanya epitel usus tengah dan makanan dipisahkan oleh selaput peritrofika, yaitu jaringan permeabel terbuat dari kitin dan protein yang disekresikan oleh epitelium. Dan usus belakang itu sendiri merupakan tempat akhir saluran pencernaan di mana terjadi penyerapan kembali, yaitu air, garam-garam, dan zat-zat makanan yang masih diperlukan oleh tubuh. Dan berikut merupakan sistem pencernaan pada insekta. Selanjutnya adalah sistem reproduksi. Sistem reproduksi pada insekta. Reproduksi insekta memiliki organ kelamin berumah 2. Alat kelamin terletak pada segmen terakhir abdomen. Beberapa insekta meletakkan telur pada tumbuhan yang akan menjadi makanan bagi insekta muda. Insekta lainnya menggunakan tubuh insekta jenis lainnya untuk mengasuh keturunannya. Sebagian besar insekta akan mengalami perubahan ukuran tubuh dan perubahan bentuk saat berkembang dari muda menjadi dewasa. Perubahan ini disebut dengan metamorfosis.
Ada dua macam metamorfosis pada insekta, yaitu metamorfosis tidak sempurna dan metamorfosis sempurna. Metamorfosis tidak sempurna atau hemimetabola adalah tahap perkembangan insekta di mana insekta muda yang menetas mirip dengan induknya, tetapi ada organ yang belum muncul, misalnya sayap. Sayap tersebut akan muncul perlahan dikit demi sedikit hingga dewasa. Insekta muda tersebut disebut nimfa. Selanjutnya adalah metamorfosis sempurna atau holometabola, merupakan perkembangan insekta dengan setiap tahap menunjukkan perubahan bentuk yang sangat berbeda. Tahap perkembangannya adalah telur, larva, pupa, kemudian dewasa. Ordo insekta air. Yang pertama, Lepidoptera aquatic, merupakan insekta darat utama yang bersifat fitofagus. Kebanyakan larva spesies ini memakan jaringan tumbuhan tingkat tinggi, memakan daun, atau membuat lubang di dalam batang dan akar. Yang kedua, Epemeroptera atau Mayflies, merupakan insekta hemimetabola, nimfa hidup akuatik, sedangkan hewan dewasa hidup di kolam atau aliran air dan di udara. Larva umumnya bersifat herbivora, memakan detritus atau alga. Beberapa spesies bersifat filter feeders atau kolektor atau karnivora. Berikut adalah gambar ordo. Yang pertama dapat dilihat, ini adalah gambar dari dewasa Triptera. Yang kedua, ini adalah gambar dari Lepidoptera. Selanjutnya, ordo insekta air yang ketiga, yaitu Odonata atau Dragonflies, merupakan insekta hemimetabola. Larva hidup di air dan perilakunya sangat berbeda dengan hewan dewasa. Bentuk dewasa terbang dan terlihat jelas, seringkali dengan warna-warna terang dan lebih aktif dibandingkan kebanyakan insekta air yang hidup di darat atau terestrial. Kondisi ini sebenarnya dipengaruhi banyak hal, di antaranya keadaan air, besar kecilnya arus air, dan faktor-faktor ekologi lain. Ordo insekta air yang keempat yaitu Plecoptera atau Stoneflies, merupakan insekta hemimetabola, larva hidup akuatik, dan hewan dewasa hidup di darat. Larva ordo ini dicirikan hidup pada air dingin yang mengalir. Kebanyakan larvanya bersifat herbivora, terutama memakan detritus dari tanaman. Beberapa kelompok ada yang bersifat karnivora, tetapi pada tahap larva awal dari semua spesies pemakan detritus. Berikut adalah gambar ordo yang ketiga, yaitu Epemeroptera dewasa. Selanjutnya adalah gambar dari ordo yang keempat, yaitu Nimfa Epemeroptera. Selanjutnya dapat dilihat, ini adalah gambar ordo. Pada bagian sebelah kiri, ini adalah gambar dari Odonata larva. Pada bagian tengah, ini adalah gambar Odonata dewasa. Yang terakhir, ini adalah gambar Plecoptera larva. Selanjutnya adalah ordo Coleoptera atau water beetles. Pada ordo ini, baik tahap larva maupun dewasa kebanyakan bersifat akuatik dan hidup di bawah permukaan air.
Pada tahap akhir larva, insekta ini umumnya berpindah ke daratan membentuk pupa, lalu kembali lagi ke air untuk berubah menjadi tahap dewasa penuh. Coleoptera aquatic memiliki kebiasaan makan yang beragam, kebanyakan merupakan predator, baik larva ataupun dewasa. Selanjutnya adalah Trichoptera atau Cedivice, merupakan insekta holometabola dengan larva dan pupa berada di air, sedangkan dewasa berada di darat. Ditemukan sangat beragam di habitat dingin yang mengalir. Trichoptera berarti sayap rambut yang disamakan dengan rambut seperti setae yang menutupi sayap pada saat dewasa. Berikut merupakan gambar dari ordo Coleoptera dan larva Trichoptera. Peran serangga air. Beberapa serangga air yang bersifat predator ada yang dapat mengeluarkan amonia yang sangat beracun untuk melumpuhkan mangsa mereka, terutama hewan air yang berukuran kecil, seperti larva udang, ikan, berudu, cacing, dan lain-lain. Sebaliknya, serangga air ini juga berperan sebagai pakan alami ikan-ikan karnivora dan omnivora. Bahkan, ikan-ikan ini juga memakan serangga darat yang suka beterbangan di antara tumbuhan air. Di samping menguntungkan sebagai pakan alam beberapa jenis ikan, serangga air ada pula yang merugikan, antara lain sebagai predator bagi larva atau ikan-ikan yang berukuran kecil. Bahkan ada jenis serangga atau ordo Oiptera yang dapat menyebabkan penyakit bagi manusia, seperti nyamuk malaria dan nyamuk demam berdarah. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, bisa ditulis pada kolom chat. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.